Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Namun sebelum lanjut ke inti videonya, saya minta dukungan dari kawan-kawan dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempraktekkan cara mengganti box sikring yang model lama seperti ini ke box MCB dan MCB-nya juga ya tentunya nantinya. Ya, kita lepas terlebih dahulu sikringnya, kemudian cover dari box sikringnya kita lepas. Untuk melepaskan semua kabel yang ada di dalam box sikring ini dari terminal-terminalnya. Nah, di sini saya menemukan bangkai cicak ya, teman-teman. Mungkin habis kesetrum, jadi udah kering aja. Ya, kita lanjut untuk melepas semua baut terminalnya. Namun di sini saya peringatkan kepada teman-teman, jika teman-teman menirukan apa yang saya praktekkan ini, off-kan dulu MCB yang ada pada kWh meter. Nanti kalau seandainya teman-teman nggak off-kan terlebih dahulu, teman-teman bisa berisiko kesetrum. Bahkan juga bisa berisiko terjadinya korsleting listrik di saat teman-teman melepas kabel dari box sikring ini. Ya, teman-teman, saya sudah lepas semua kabel-kabelnya. Dan untuk box sikringnya kita bongkar paksa seperti ini aja ya teman-teman, karena udah kropos juga. Nah, bagian dalamnya seperti ini teman-teman. Ini adalah kabel output dari box sikringnya ke instalasi listrik teman-teman. Di sini ada output juga, karena di bawah box sikring ini ada satu stop kontak teman-teman. Jadi sumbernya mereka ambil dari sini dulunya. Ya, kita tarik terlebih dahulu aja, kita lepas. Ini adalah kabel letter U ya, atau kabel output dari kWh meternya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nantinya ada kabel RDM ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita pahat ke bawah, karena box MCB yang kita mau pasang lebih panjang dari ukuran box sikring yang terpasang tadi. Nah, ini dia barangnya teman-teman. Saya menggunakan box MCB merek Broco dan MCB-nya saya menggunakan merek Schneider. Nah, ini bukan endorse ya. Kebetulan yang saya punya yang model seperti ini. Dan saya juga lebih percaya dengan box MCB 1 sampai 2 grup ini dengan merek Broco, karena untuk ketahanannya jauh lebih tahan dibandingkan merek-merek yang lain yang agak tipis ya bahannya. Cuman modelnya ya standar seperti ini aja teman-teman. Oke, kita potong pipanya. Ini pipanya juga udah keropos karena memang instalasi listriknya udah dari tahun 2000-an kata yang punyanya ya teman-teman. Oke, kita ukur ya teman-teman. Kabelnya kita pasang terlebih dahulu. Sebelum kita kasih semen, kita paskan terlebih dahulu seperti ini. Kalau rasanya memang sudah pas melekat sempurna sama datar dengan permukaan dinding atau tembok, baru kita kasih semen nantinya teman-teman. Ya, dan ini sudah bisa dikatakan sama rata dan sama rata dengan permukaan tembok ya. Bagian mangkoknya atau boxnya ya teman-teman. Ini box bagian dalamnya. Oke, teman-teman bisa perhatikan di sini kabel untuk stop kontak yang di bawah box sikring juga sudah terpasang. Sekarang kita langsung saja pasangkan semennya teman-teman. Nah, kita pasangkan semennya sedikit demi sedikit aja seperti ini teman-teman. Kabel yang untuk instalasi yang arah ke plafon jangan sampai tertimbun semen teman-teman, nanti berisiko juga. Oke, kita padatkan seperti ini agar semennya itu merata dan juga merekat sempurna pada box MCB yang kita pasang ini. Setelah itu kita lanjutkan dengan memberikan semen di sekeliling box MCB-nya teman. Ya, jadi kita kasih semen seperti ini sekeliling ya teman, agar melekatnya box MCB ini ke dinding jadi sempurna nantinya. Oke, lebih kurang caranya seperti ini teman. Setelah kita pasang box MCB-nya,
Langkah selanjutnya yang bakal kita lakukan adalah menyambung kabelnya, teman-teman. Saya padatkan sedikit ya menggunakan jari agar lebih kencang. Ya, seperti ini. Untuk semennya saya datarkan juga menggunakan scrap. Oke, lebih kurang caranya seperti ini. Bagian atas juga agar lebih bersih, teman-teman. Jadi bekas semen yang melebar keluar ini, nah kita lap menggunakan kain yang sudah nggak kepake, dibasahin sedikit, lalu kita lap untuk sisa-sisa semen yang melebar agar hasil pemasangannya jadi rapi, teman-teman. Nah, lebih kurang caranya seperti ini. Ya, jadi yang kelihatan hanya yang memang kita pasangin semen aja, nggak terlalu jorok ya bentuknya kalau kita lap menggunakan kain seperti ini. Oke, di sini saya sambung kabel netralnya terlebih dahulu, teman-teman. Ya, kita kopel dengan netral yang dari stok kontak bawah ya. Di bawah MCB ini ada satu netral juga dari stok kontaknya. Kemudian kita sambung dengan cara seperti ini. Jangan sambungan ekor babi ya, teman-teman. Karena untuk kabel dari letter U ini atau kabel dari output kWh meter ini ukurnya lebih besar dari kabel instalasi listrik, yakni 4 mm. Sedangkan untuk instalasi listrik rumahan standarnya 2,5 mm, teman-teman. Oke, setelah kita lilitkan, kemudian nanti bagian ujungnya, nah ini adalah kabel yang dari kWh meternya, teman-teman. Kita tekuk atau kita lipat ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lanjutkan pemasangan isolasinya tentunya, agar tidak terjadi korsleting listrik. Oke, untuk pemasangan isolasinya diusahakan agak tebal ya, teman-teman, agar tidak terjadi kebocoran arus listrik nantinya. Nah, setelah terpasang kita rapikan. Setelah kita isolasi, kita rapatkan ke dalam ya, teman-teman. Oke, lebih kurang caranya seperti ini. Alangkah bagusnya lagi apabila teman-teman menggunakan kabel T untuk pengikatnya. Sorry, ini MCB-nya tadi kebalik posisi, jadi saya kembalikan ke posisi atas ya, agar sesuai dengan pemasangan pada umumnya. Ya, ini kabel dari stok kontak ya, kabel fasa stok kontak. Dan ini kabel fasa dari instalasi, teman-teman. Nanti kita mau gabung. Kita gabung antara kabel dari stok kontak yang di bawah dengan kabel dari instalasi listrik dari plafon ya, teman-teman. Nah, kita mau bikin dua grup pun juga nanggung, jadi digabung aja satu MCB. Oke, teman-teman, bagian ujungnya jangan lupa untuk ditekuk seperti biasa untuk menghindari loss kontak atau longgar pada terminal MCB-nya. Ya, teman-teman, setelah kita kupas, bagian ujungnya kita tekuk. Kemudian langsung kita pasangkan ke terminal MCB listrik atau MCB group ya di sini. Ini MCB yang di dalam ruangan atau di dalam rumah MCB group. Tapi di sini hanya satu MCB aja ya, teman-teman. Oke, setelah kita kencangin, kita rapikan lagi, teman-teman. Nah, untuk kabel RD atau ground, karena instalasinya tidak ada terpasang kabel RD, jadi untuk kabel RD kita standby aja. Nah, sekarang kita pasang kabel fasa output dari kWh meter ke MCB groupnya, teman-teman. Nah, kita langsung pasangkan seperti ini aja. Lalu bautnya kita kencangin. Oke, setelah semua langkah ini selesai, barulah kita pasangkan lagi cover dari box MCB-nya seperti ini, teman-teman. Setelah covernya terpasang, MCB ini sudah siap untuk kita gunakan. Semoga videonya bermanfaat. Oke teman-teman, video kita pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.